Cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka tiba-tiba bereaksi pada saat Prabowo Subianto terkait putusan MK. Gibran berdiri dan mengangkat tangan seolah meminta pendukung bersorak menyemangati Prabowo. Kan ibarat kayak nunjuk ya kan, satu jari ke sana, padahal tiga. Tapi jari dia ke sana. Iya, satu jari ke Jangan nunjuk-nunjuk kalau orang yang nggak ada tangannya gimana? Lu parah banget lu. Ini dipotong ya, di-cut nih. Udah ya, Li? Udah. Gitu ya. Wah, gue udah capek nih. Udah gimmick nih gue ini. Masih nggak disambut juga, kebangetan lu, Bang. Ini. Ya berdiri. Enggak, bukan. Oh, bukan. Yang sono. Lu kayak korlap kayak begitu. Lah iya, kemarin kan ada cawapres yang kayak korlap malah. Lagi debat. Apa sih? Korlap. Koordinator lapangan, Oh, Bang. oh. Ah, jadi nggak asik lah. Iya nggak sih nih. Ya nggak tahu gua, kagak pernah di lapangan. Padahal statusnya udah bagus banget, jadi cawapres duduk nyantai gitu. Iya, Tapi betul. kenapa malah bertindak seperti Sampai ditahan. ditarik ke Nora gitu. Kok gua Gua nggak ngeliat bilang sih? ya, Li. Enggak. Jadi momen itu ada di pada saat Debat debat capres. Kemarin. Nobar Nonton dong. gak lu? Nonton gua nonton. Nonton, Gila kan. lu gua nonton. Itu kan seru banget, panas. Mesti ngertiin. Seru ya kan. Tapi baru kali ini gua nonton debat capres. Oh iya, yang seru itu kan 1 versus 2, yang 3 mah tetap santai aja. Santai. Gitu, Kayak, cool. kayak Tapi ternyata ngeliatin seseru itu anak ya? kecil berantem. Iya. Ngungkit lu kemarin gue Betul. beliin es juga. Beliin Ini apa? lobe tau. Gue taruh. Aku salah. Iya, jadi begitu. Nonton dong debat. Nonton. Cuman kalau bisa kita ini ya mundur ke belakang sedikit soal debat. Karena kan sebelumnya aturan KPU sempat berubah-ubah Iya, nih. sempat apa? Nggak ada debat cawapres kan? Iya, debat cawapres di Akhirnya diadakan. viral lah. Viral rame dong. Lah gimana kan calon wakil presiden kalau presidennya kenapa-napa, ya kan yang menggantikan harus si Iya. wapresnya gitu. Biar kita tahu. Karena harus dicek juga kan sama wapresnya bagus atau enggak, Ya, cocok atau enggak kan. Betul. Jangan jadi ban serep. Iya benar. Jangan jadi ban serep ke depannya gitu loh Oh. maksudnya. Kita harapkan. Emang udah ada yang kayak begitu? Enggak, bukan ban serep. Apa coba? Pemain cadangan. Duduk di bench. Iya. Enggak. Enggak. Negara ini sebelah. Oh iya. Zimbabwe ya? Konoha. Iya, soal itu kemudian pernah dengar soal bahwa nanti di debat capres itu tidak ada penonton. Bayangin. Emang ya? Iya. Ada tuh waktu itu. Isu itu keluar tuh, tidak ada penonton. Penonton ditiadakan. Oh. Mana seru. Soalnya para Nora kali. Iya, tapi kan itu suasananya, vibes-nya Iya, gitu. ini nggak ada yang huru-hara di Iya belakang. dong. Nah, emang debat tuh harusnya seriusin. Iya benar. Kalau kemarin kalau menurut gue nggak sih udah serius. di Iya sih. apa ada penonton tapi akademisi, politisi Iya, itu kan gitu-gitulah. Mas Ucup. Iya, Mas Ferlin. Kan maksudnya kalau nggak ada penonton itu mendingan lu debat di WAG aja sekalian gitu loh. Lebih sengit debat di WAG, pernah dong? Iya. Pernah menontonnya, melihat. Enggak pelaku gua. Pelaku itu loh yang sampai dimusuhin sama dekan. Di mana di kampus lu yang ini kan? Gak usah kampus lo juga. Iya. Iya, Sampai jadi dicecer gitu. gua. Terus ada lagi. Debatnya itu berdiri kayak kemarin tuh berarti nggak berdiri tapi nggak ada podium. Iya, Iya. supaya lebih luas sekali ya. Oh, iya. Kan Tapi kayak ngejelasin. jatuhnya kayak Bukan, bisa biar nggak ada yang gebrak-gebrak. Oh, soalnya mungkin bekas podium 2014 sama 2019 udah penyok belum Itu kan dibenerin kan? ada anggarannya juga kan, sayang kalau misalnya gebrak-gebrak rusak. Ya kan dananya mending buat yang lain. Iya, jadi belajar dari itu kan. Betul. Bahwa podium menjadi saksi bisu bahwa ada debat capres yang sampai harus digebrak-gebrak gitu. Mungkin gitu. Ini dari tadi ngomongin orangnya ya, maksudnya mungkin bahas dong gimana nih Oh. kemarin berjalannya menurut kalian gimana nih? Ini ngomonginnya ngecengin mulu. Enggak, gue nggak ngecengin. Kan kita melihat perform gitu. Iya, Bahwa kan. kemarin kan tema Iya, yang benar. diangkat juga sangat fundamental soal hukum, HAM, Iya. penegakan demokrasi dan keadilan. Iya, karena selain harusnya kita ngelihat gimana kemarin mereka gesturnya, sifatnya, kita harus lihat juga nih topiknya. Iya, betul. Relevan atau enggak, cocok atau enggak nih. Tapi Karena si topik ketemu nggak?
Topiknya udah ketemu nggak? Udah. Iya, sama si Lagi Egy. ngumpet di kamar mandi dia. Tiba-tiba Kunciin sama tiba-tiba temennya. ngomongin si topik. Iya, kan gue jadi lupa. Iya, gimana, gimana? Maksud gue karena kalau dilihat ini memang bisa dilihat gimana? Kalau dilihat bisa dilihat. Bisa, Ya. bisa. Di Ya, Terawang maksud juga. maksud gua untuk debat kali ini juga pasti yang nonton itu banyak dan pada tertarik sampai kayak di coffee shop pun pada nonton, Iya. Kayak ngobrol Piala rame-rame Dunia, ya. dan lebih seru karena kalau misalnya ada beberapa mungkin kalau dilihat di TikTok itu kayak sampai berdiri-berdiri, weh pasti. kayak gitu loh, sama kayak bola. Oke, gini apa yang itu tuh? Enggak. Apa light stick? Iya. Bukan. Enggak, bukan Kayak yang ini. konser Ya. Kak itu K-pop. Jangan disenggol ke sana, udah lanjut. Bisa bawa sono Sin. Ini. Oke, terus. Itu. Duluan ya. Oke, lanjut. benar, itu betul. Mm-mm. Jadi seseru itu ya debat perdana Capres 2024. Dari situ juga udah bisa dilihat lah ya, yang mana yang kompeten, yang mana yang hanya cuma sekedar membaca dan mengeluarkan yang sudah di briefing. Iya, betul. Ya, gitu. Soalnya kan ada yang Tapi yang paling seru menurut lu yang mana deh? Apa yang pertanyaan apa? asam Soal sulfat. kayak- Hah? Bukan ya? Enggak, kelewatan itu. Dia Enggak, kenapa itu sih? Iya. yang Kayak itu itu yang beda, kenapa? itu buat beda. ibu hamil Iya, katanya bener. kan? Nggak boleh, itu nggak Oh, boleh. nggak boleh, asam Itu sulfat ini zat kimia bahaya, berbahaya. cuy. Ya. Apa sih? Ini ngomongin Jangan. itu Nggak lompat-lompat. boleh. Soal pembahasan kemarin kayak yang keputusan hukum. Oh, pasti. Gitu-gitulah. Yang Pasti. mana menurut lu? Menurut gue, anjay. HAM. Menurut gue, apalagi pelanggaran HAM berat itu kan menjadi momok yang sampai detik ini kan masih belum ada kasus-kasus yang belum terselesaikan dengan baik, belum tuntas. Artinya seperti kemarin yang disinggung oleh Pak Ganjar ya kepada pasangan capres nomor 2 terkait pelanggaran HAM berat juga yang ternyata masih menyangkut statusnya beliau. Jadi Iya. wajar saja kalau memang itu disampaikan, dikemukakan oleh Pak Ganjar di muka publik. Ya karena kan ada tudingan yang menyebutkan bahwa kenapa sih isu pelanggaran HAM itu munculnya 5 tahun sekali, 5 tahun sekali. Loh, kan memang masih tersangkut. Sebenarnya bukan kayak 5 tahun sekali. Tiap minggu kan juga masih banyak yang melakukan aksi kamisan kan buat nuntut itu kan. Itu. Sebenarnya nggak 5 tahun sekali juga. Bahkan bukan 5 tahun sekali karena masih ada keluarga korban. Iya, yang merasakan tiap harinya ngerasain kehilangan anaknya kan. Iya. Pelakunya nggak ditemuin, Iya. anaknya nggak ditemuin, gua harus berziarah kemana, ya kan? Menurut gua kemarin itu konteks banget ketika Pak Ganjar mengatakan kalau dia itu ini kan berdasarkan hasil debat kemarin ya. Beliau menyebutkan kita harus menjalankan amanah reformasi gitu. Beliau dia firm dari 1 2 3 yang gua tonton ya hanya nomor 3 yang firm bahwa amanah reformasi harus dilaksanakan. Itu aja sifatnya hanya ke situ. Supaya statusnya Pak Prabowo yang selama ini dianggap menjadi bagian dari pelanggaran HAM terhadap aktivis 98 ya kebuka, selesai gitu, dibawa ke pengadilan. Dan sesuai rekomendasi DPR bahwa harus diadakan pengadilan ad hoc. Itu, tapi belum dilaksanakan, itu aja sih. Nah, itu juga salah satunya mungkin yang dibahas kan kepastian hukumnya juga kan. Iya. Nah, itu dah, itu mungkin nyangkut juga sama kasus itu kan, supaya bisa diusut juga. Karena kalau bisa dilihat ya balik lagi kayak kemarin sempat kita bahas itu tentang kemarin ada salah satu Hukum apa? bukan maksudnya Pantul kayak banget nih. siapa si Anes atau yang ngomong ya Ya. kemarin yang hukum tajam ke bawah ya gitu apa sih Iya, tumpul Ya. ke atas. ya gitu loh Gini itu nih, keluar dan gini, itu ya, yang gini itu yang nih. masih berasa sih Kan ibarat kayak nunjuk ya kan, 1 jari ke sana, Ya. padahal 3 tapi jari dia ke sana lah Iya, 1 jari ke sana. Jangan nunjuk kalau orang yang nggak ada tangannya gimana lu? Lu parah banget sih. Ini dipotong edikat nih. iya kan maksudnya Oh, sorry, gua hukum. nggak boleh gini. Gini jari. oke berarti Masuk gua nggak Lin. boleh begini Masuk Lin. Masuk Lin. ya gitu mungkin karena kalau misalnya itu akan dibahas terus ya karena hukumnya juga nggak jelas gitu. Betul, kepastian hukum itu perlu di segala sektor kalau menurut gue. Contohnya Untuk UMKM, kemudian untuk lingkungan, Iya. ya kan, kepastian hukum juga buat masyarakat yang berhak atas tanahnya misalkan supaya bisa dibangun. Nah itu kan Pak Ganjar juga udah firm dari 3 paslon kemarin yang gua tonton. tapi tanahnya buat pengungsi. Oh yang di itu, oke. Ya itu kan masih Oh beda. masih Beda inilah ya. konteks Lin. Ya jangan kita di berharap situ, juga Lin. itu ada enggak bener.
kita juga berharap ada kepastian hukum buat pengungsi Rohingya yang di sana tuh di Aceh supaya status hukumnya juga clear, mereka mau Ya, diapain, mau dikemanakan. Pulangin sih. Iya, itu kan Kan ada camp ininya mereka kan. ya intinya kan ini masih pada posisi kewenangannya Pak Jokowi ya sebagai presiden, tentu beliau sedang memikirkan. Ya kita coba harusnya bisa lihat aja sih gimana nih dari kemarin itu yang kita sebagai anak muda nih bingung juga kan. Maksudnya menurut gua kenapa mungkin anak muda juga kadang-kadang males nonton debat? Ya karena ya relevansinya buat kita apa? Ada. Iya, iya kan maksud gua Cuma kayak mereka gitu loh. masih kebingungan. Masih Lin. bingung Tapi nggak mau pasti. nonton. Gini. Karena gua pun nih, gua jujur aja nih baru pertama kalinya gua nonton debat gitu. Oke. Kemarin. Padahal dari kemarin-kemarin tuh sebelum Pilpres sebelumnya tuh gue ayo sih nonton. Belum kenal kita, Oh, Bang. belum ya? Belum, Bang. Belum kenal kita. Ya gimana? Iya pas itu, iya maksud gue gak pernah nonton debat gitu, ngerasa kayak ya udah mereka cuma sekedar debat, gue apa hubungannya sama Yang- gue, mereka cuma adu omongan aja gitu. Enggak, buat gua gini Omongan, loh. gitu Ya, pokoknya. ya enggak buat gua. Iya. Yang debat ini calon pemimpin 5 tahun ke depan di atas di Iya. atas nasib 270 juta. 87. Bahkan udah 87 juta. Tapi nggak semua anak-anak muda mikir kayak begitu, Lin. Lah, Kita gimana harus, sih? iya maksud gue gitu loh. Ada yang nggak aware sama hal-hal kayak begitu. Yang dituntut anak muda sekarang setelah lulus adalah lapangan pekerjaan. Tanpa kepastian Ada hukum. yang bisa jawab. Ya, ada dong. Ya, Tanpa makanya. kepastian hukum, lapangan pekerjaan itu kan akan sulit kebuka. Kenapa? Kalau ditariknya kan sampai ke investor itu. Investor takut masuk. Kalau kepastian hukum, mencela-mencele, birokrasinya, wah, Ribet. berapa pintu lah gitu kan. Satu pintu aja udah satu amplop, ya kalau 10 pintu, berapa amplop yang nggak tuh dikasih? Calo belum lagi. Ih, makelarnya, mafianya, ini banyak. Nah, Emang ada, Lin? Ada lah. ya ada dong. Kalau menurut gue sih, ini firm aja. Ih, gila, Iya. gila. Mohon maaf, Nan. Takut Ya, aja juga. maksud gua kayak Saya juga gitu. takut. Oh, Kok boleh kayak gitu? Kamu Ya. meknya mulut lu. sorry ya. Oke bro and sis. Enggak, jangan. Gitu. Ya, maksud gua kayak gitulah. Mungkin masih gue cuma ngasih tau aja ada loh orang-orang Iya. anak-anak muda yang masih belum ngerti juga nih kalau misalnya ngeliat debat itu apa sih yang harus dilihat gitu, sekedar cuma yang padahal sebenarnya gagasan-gagasan yang dikeluarkan di debat kemarin itu oke-oke gitu. Ya. Beberapa Ya. ya kita nggak tahu yang mana yang benar gitu. Kita juga bingung kan. Kita cuma Masa lu nggak tahu mana yang bener? Bukan, Allah. Nah Bu. gini sih Wah Kristen gue gak nyebut. Iya maksud gue kayak gitu loh Lin. Nah, iya. Gue Tapi cuma yang- menyampaikan aja dari ini sisi sih. anak mudanya gitu. Oh iya. Kita butuh ada jawaban nih gimana penjabaran lebih anak mudanya gitu loh. Karena Iya, kan betul, kemarin kan betul. omongannya tuh cuma sekedar ya udah cuma kita dengarnya versi politisinya. ya itu loh. Mandal. Yang jadi permasalahan tuh kadang anak budaya tuh lebih condong buat hal-hal yang menghibur, kadang kayak lebih banyak lu bisa Kemarin menghibur nomor 2. Iya betul, Ferlin. Apa yang lebih menghibur kayak Entertain misalnya banget kayak sih. boxing kemarin ya kan? Oh. Lebih banyak yang nonton boxing daripada yang nonton debat capres. Iya sih, kemarin debat Ya capres juga kan? kayak lagi disetrap, tiga-tiganya berdiri Iya. begitu. Jadi kurang ini ya, entertain Kurang, gitu. Maksudnya kurang apa? ada yang nunjuk rame-rame begini. Mungkin entah dari masyarakatnya atau dari capres cawapresnya bisa lebih Sosialisasi. sosialisasi buat ke anak-anak muda, apalagi kan ini kan sekarang pemilunya anak muda kan, kita yang lebih dominan buat memilih nanti, tapi malah dari kitanya juga yang kurang aware buat nonton soal debat. Maksudnya kalau lu nonton debat kan lu seenggaknya tahu nih apa dari masing-masing calon itu pembawaannya kayak gimana, emosinya, pemikirannya, solutif kah atau enggak, misalnya kayak gitu. Ya akhirnya kan emang gue ngeliat ya kejawab gitu loh, kelihatan bisa menilai sendiri ujung-ujungnya kalau nonton. Ya kalau cuma sekedar ngelihat potongan-potongan TikTok ya udah dimanipulasi semua gitu kan. Enggak dong. Bisa jadi. Kan kita nggak ada yang Parah tahu. lu semua, Ya, lu bilang Enggak lu. semua. Benar juga. ya siap Waduh. salah, siap. Dulu Ya bagus. maksud gue gitu loh, kita harus lihat secara Enggak, langsung. kalau potongan kan jadi nggak utuh. Iya kan, maksudnya. ya itu loh maksud gue kenapa sih gue Iya. diserang terus, gue mah bingung. Ya kayak gitu. Ya jadi pokoknya nonton aja deh debat selanjutnya deh tanggal 22. Nah kayak gini nih, Daripada gue diomelin. intonasinya tinggi buat nutupin kekosongannya kayak Iya, gitu. kayak nomor berapa itu? Udah Lin, tutup Lin. Oke teman-teman, kita memang masih ada kebingungan terkait
debat perdana kemarin pada konteks hukum dan HAM. Kita berharap teman-teman kalau ada yang punya jawabannya kira-kira seperti apa sih kepastian hukum yang kita butuhkan soal apa yang kemarin sudah dipaparkan oleh ketiga capres kita. Oke, kalau gitu saksikan terus kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lagi. Sampai ketemu sama kita lagi di Dev.